Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita menghitung mundur bersama dari hitungan ke-5, 5, 4, 3, 2, 1. Tren pencatatan perdana saham emiten berbasis teknologi memang ditunggu-tunggu para investor. Wajar saja karena pada tahun 2021 atau selama masa pandemi kemarin, saham-saham sektor teknologi yang tergabung dalam indeks teknologi di Bursa Efek Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang amat cemerlang, yakni mencapai 700% dibandingkan pertumbuhan IHSG di periode yang sama sebesar 10%. Lantas, bagaimana dengan tahun 2022? Apakah saham sektor teknologi ini masih layak untuk dikoleksi? Euforia IPO yang dilakukan perusahaan unicorn tidak hanya terjadi di Indonesia. Laporan Ernst & Young menyebut di tingkat global ada 419 perusahaan berbasis teknologi yang melakukan IPO dengan jumlah dana segar yang diraih mencapai 116,41 miliar dolar Amerika Serikat, di mana sektor teknologi ini sukses mendominasi aktivitas IPO global pada kuartal 3 tahun 2021. Kinerja sektor teknologi di tingkat global bisa kita lihat dari kinerja indeks Nasdaq 100 yang 57,8% bobotnya diisi oleh saham teknologi seperti Facebook, Apple, Microsoft, hingga Tesla. Berdasarkan data Google Finance, dalam 5 tahun terakhir jika dibandingkan dengan indeks pendahulunya yaitu S&P 500, ternyata indeks Nasdaq 100 mampu mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi sebesar 189% dibandingkan S&P 500 yang mencatatkan pertumbuhan 97%. Selain juga ada yang namanya booster ataupun katalis positif atau kita biasanya bilang sentimen gitu ya. Kalau di tahun 2022 kita tahu ya pandemik terjadi dari 2019 pertengahan sampai 2021, memang gaya hidup manusia nggak terlepas dari cuman Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia tuh kan semua tergantung sekali sama yang namanya teknologi gitu. Ibaratnya memang kita akan masuk ke fase tersebut, tapi dengan adanya pandemik ini ibaratnya dipercepat lah gitu, berapa 1000 langkah lebih maju gitu dibandingkan dengan mungkin kalau pandemi nggak terjadi gitu. Nah, ketika hal itu terjadi, saham-saham berbasis teknologi ibaratnya ya naik panggung karena memang diuntungkan lah sudah pasti gitu ya. Tahun 2022 menjadi masa penuh tantangan bagi saham-saham teknologi, terutama perusahaan startup global yang belum lama meraih pendanaan lewat penawaran umum perdana saham alias IPO. Beberapa saham unicorn di tingkat global seperti Grab Holdings, Didi, dan Rivian ramai-ramai ambles lebih dari 50%, baik secara year to date maupun secara tahunan. Para analis di tingkat global bahkan menyebut fenomena kejatuhan saham teknologi ini sebagai zombie unicorn. Di dalam negeri, kasus serupa terjadi pada saham PT Bukalapak.com. Meskipun secara year to date nilai kapitalisasi pasar saham Buka hanya melemah 16%, tetapi jika dipantau sejak listing, harga saham Buka sudah anjlok 66%. Sementara saham Gotoh yang baru genap sebulan melantai di bursa saham domestik, harga sahamnya sudah melemah 33%. Banyak pakar analis lah memperkirakan bahwa memang secara valuasi saham-saham berbasis teknologi ini ibaratnya dikatakan sudah terkategori mahal gitu, dan di sisi lain juga biasanya sebuah saham ini kan tentunya akan dipengaruhi dari beberapa faktor ya, mungkin dari satu fundamentalnya, misalnya apakah si company itu mampu nggak mencatatkan kinerja yang baik dalam arti mungkin profitnya positif, terus juga sesuai nggak dengan konsensus ataupun ekspektasi dari market gitu. Nah, dengan kenaikan suku bunga The Fed yang memang terjadi, ini memang sebelumnya sudah diekspektasi oleh market, karena sebelumnya juga dari The Fed sendiri sudah menyampaikan apa yang terjadi ya ketika inflasi di Amerika mengalami kenaikan, otomatis harus ada kebijakan yang dilakukan gitu, diantaranya adalah menaikkan suku bunga gitu. Nah, namun kekhawatiran dari investor ini tertuju kepada biaya-biaya operasional kalau misalnya di sektor teknologi tentunya akan berpengaruh ya, karena kan nanti ada kenaikan bunga dan lain sebagainya gitu, yang tentunya akan berpengaruh dengan kinerja dari keuangan si company yang berbasis teknologi sendiri.
Meski banyak saham teknologi yang cenderung terkoreksi di awal tahun 2022 ini, tetapi jika sahabat kata data jeli, ada loh beberapa saham emiten berbasis teknologi yang justru semakin gagah meski pandemi mulai usai dan aktivitas masyarakat mulai normal. Dari seluruh saham dalam indeks teknologi, ada 3 saham yang tetap menghijau jika dilihat secara year to date, yaitu saham PT Wir Asia Tbk atau WIRG, saham PT MCAS Integrasi Tbk atau MCAS, dan PT Zerexindo Mandiri Buana Tbk atau ZYRX. Jadi, bagaimana nih prospek saham emiten berbasis teknologi di tahun 2022 ini? Untuk saham-saham berbasis teknologi di tahun 2022, balik lagi ya, sebenarnya concern-nya sih aku tertuju ke saham-sahamnya itu tergantung ke company-nya sendiri gitu. Kalau tadi mention kayak salah satu company yang memang ibaratnya aku lumayan agak suka nih gitu, karena ya terobosan inovasi itu sangat benar-benar jadi main concern buat kita sebagai pelaku investor gitu ya, kayak tadi metaverse, karena semua nggak cuma Indonesia tapi di belahan dunia manapun juga sekarang ibaratnya menjadi hot issue nih yang namanya metaverse. Dan aku rasa ini mungkin bisa jadi sesuatu yang interesting sih di tahun 2022, apalagi kalau misalnya kita lihat company yang misalnya memang dia giant, ibaratnya besar, tapi masih burn money terus gitu. Nah itu kan juga jadi concern kita, mau sampai kapan dia bisa mencatatkan profit gitu ya. Jangan sampai ibaratnya bleeding terus, tapi ya sampai kapan gitu, pertanyaannya kan sampai kapan gitu.